Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasan seru kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah cukup tidur, tapi bangun-bangun tetap capek? Badan rasanya berat, pemulihan lambat, atau bahkan ngerasa kayak, wah, apa aku udah mulai tua ya? Nah, tahan dulu pikiran itu. Hari ini kita bakal membongkar habis-habisan sebuah rahasia biologi. Ternyata, sains modern mulai menemukan bahwa biang keladi dari rasa lelah harian kita itu bukan cuma sekedar usia, tapi sebuah krisis energi tersembunyi yang terjadi jauh di dalam sel tubuh kita. Jadi pertanyaannya begini, apakah kita ini menua secara normal atau jangan-jangan sel kita yang sebenarnya lagi teriak karena krisis energi? Sering banget kan kita mikir, wajarlah gampang capek, namanya juga umur, otak mulai lemot alias brain fog, napas gampang os-gosan, kita gampang banget nyalain kalender. Padahal, dari materi yang kita bedah hari ini, gejala-gejala itu sebenarnya adalah alarm. Alarm dari sebuah misteri seluler yang jauh lebih dalam. Ini bukan tentang berapa angka umur kalian teman-teman, tapi tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi secara mikroskopis di dalam tubuh kita sendiri. Dan yang bikin merinding, kalau kita jejer ini, praktek tradisi kuno di satu sisi, kayak pernapasan Tibet atau pranayama yang udah dipraktekkan ribuan tahun, dan jujur aja kadang dianggap agak mistis ya sama sebagian orang, dengan sains modern di sisi lainnya, hasilnya luar biasa. Teknik-teknik modern ala Wim Hof, regulasi sistem saraf, atau cara menurunkan inflamasi, ternyata benar-benar sejalan. Intinya, sains masa kini tuh ngasih stempel validasi. Praktek kepahanan kuno itu sebenarnya lagi ngejelasin fenomena biologi yang sama persis dengan teori manajemen stres modern saat ini. Benar-benar jembatan yang epik banget antara kebijaksanaan masa lalu dan data klinis masa kini. Terus apa dong benang merahnya? Kenapa kita bisa merasa loyo terus? Pelaku utamanya ternyata adalah penurunan energi biologis kita secara diam-diam. Coba deh perhatiin, banyak dari kita yang ngejalanin hari itu ibarat mesin yang nyangkut di mode bertahan hidup alias survival mode. Butuh asupan kopi terus-terusan cuma buat bisa melek dan berfungsi normal. Nah, akar masalah dari perasaan kehabisan bensin ini tuh bukan karena semalam kalian kurang tidur aja loh. Tapi ada penurunan fundamental pada level energi dasar di tubuh secara perlahan. Sederhananya, sel-sel kalian itu ibaratnya lagi kelaparan. Sekarang kita masuk ke bagian sainsnya ya. Kenalin nih tokoh utama dalam misteri kita. Mitokondria. Mungkin kalian udah sering dengar istilah ini di pelajaran biologi dulu. Yes, sang pembangkit tenaga sel. Dia ini yang ngehandle produksi energi dan perbaikan jaringan tubuh. Bayangin mitokondria ini kayak mesin turbo di dalam tubuh kalian. Seberapa muda, seberapa energik, dan seberapa tajam fokus kalian setiap hari, itu semua sangat bergantung pada seberapa jago mesin-mesin kecil ini bekerja. Kalau mitokondrianya melempem, ya udah pasti seluruh sistem tubuh kalian bakal ikut-ikutan ngadet. Lantas, mesin-mesin canggih ini sebenarnya memproduksi apa sih? Jawabannya cuma 3 huruf, ATP. ATP ini ibarat mata uang energi buat sel-sel kita. Dan ini bukan sekedar kiasan doang ya, ini beneran uang literal yang dibayarkan sama tubuh setiap kalian bergerak, setiap kalian mikir nyelesain kerjaan, dan yang paling krusial, setiap kali jaringan tubuh kalian berusaha pulih atau nyembuhin luka. Kalau produksi ATP kalian minim, ya tubuh bakal bokek, nggak punya modal yang cukup buat ngelakuin perbaikan sel. Selain ATP yang jadi mata uangnya, kita juga punya satu aktor bintang lagi nih di proses penyembuhan, yaitu NAD+. Simpelnya, ini adalah koenzim esensial buat perbaikan sel, dan proses anti penuaan. Kalian bisa bayangin NAD+ ini kayak pasukan tukang reparasi super sibuk di dalam tubuh yang kerja lembur buat ngelindungin sel kita dari penuaan dini. Tapi tunggu, bagian paling keren yang ditemuin sama sains modern dari sumber kita ini adalah para tukang reparasi ini ternyata bisa dipanggil dan diaktifkan secara alami oleh tubuh kita sendiri. Serius, tanpa harus melulu bergantung sama suplemen atau obat luar. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong cara neken tombol on buat manggil tim reparasi dan nge-restart mesin energi kita tadi? Nah, ini dia 3 cara teratas yang udah divalidasi sama sains buat ngeboost kesehatan seluler kalian. Langkah pertama, pernafasan dalam yang ritmis. Langkah kedua, menahan nafas secara terkontrol. Dan langkah ketiga, paparan suhu dingin yang aman. 3 hal ini tuh ibarat pemicu dahsyat yang benar-benar maksa tubuh kita buat beradaptasi ke arah yang positif. Di titik inilah, kebijaksanaan tradisi pernafasan kuno melebur sempurna dengan optimasi biologi modern yang kita kenal sekarang. Terus, apa dong yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pas kita ngelakuin 3 hal barusan? Disinilah magisnya bekerja, lewat sesuatu yang namanya PGC1-alpha. Ini tuh bener-bener kayak saklar biologis di tubuh kita buat nyetak mitokondria baru. Waktu kalian mempraktekkan pemicu kayak nafas ritmis atau mandi air dingin tadi, kalian sebenarnya lagi ngeklik tombol saklar PGC1-alpha ini. Sel tubuh kita langsung nerima sinyal adaptasi yang super kuat dan merespons dengan ngebangun pusat-pusat energi baru dari nol. Bayangin,
Ini adalah proses permajaan biologi yang kejadian dari dalam keluar. Semua proses biologi yang luar biasa ini sebenarnya bermuara pada satu konsep yang indah banget, hormesis. Apa itu? Hormesis adalah stres ringan yang justru mendatangkan energi. Jadi kuncinya ada di situ ya. Konsep ini nunjukin sebuah keajaiban, di mana kalau kita ngasih stres sementara yang sangat terkontrol, kayak nahan napas sebentar atau kena air dingin sedetik, 2 detik, itu sama sekali nggak merusak. Malah sebaliknya. Itu bakal ngebangun daya tahan fisik yang luar biasa, bikin fokus jadi setajam silet, dan pastinya energi jadi jauh lebih stabil. Kita tuh ngebiasain sistem tubuh buat jadi jauh lebih tangguh saat ngadepin tantangan. Coba deh kita lihat apa hasil nyatanya kalau saklar energi ini udah nyala. Ini adalah daftar perubahan transformatif yang sering banget dialamin sama orang-orang. Energi kalian di siang hari bakal jauh lebih stabil. Nggak ada lagi tuh yang namanya ngantuk jam 2 siang. Pikiran di pagi hari langsung clean, jernih tanpa kabut otak. Terus tidur malam jadi nyenyak banget, mood lebih kalem, imun membaik, dan kalau habis olahraga pemulihan fisiknya ngebut banget. Dan yang paling dalam maknanya dari ini semua adalah kembalinya perasaan benar-benar hidup yang mungkin udah lama banget hilang. Ini yang terjadi pas kalian berhenti jadiin kafein sebagai tongkat penyangga dan mulai memproduksi energi asli langsung dari pabriknya alias dari tingkat sel. Pastinya, yang namanya perbaikan itu butuh proses dong, nggak instan. Tapi tenang, kita punya peta jalan yang sangat konkret di sini. Masuk hari ke-7 kalian mempraktekkan ini secara rutin, tingkat energi biasanya udah mulai kerasa stabil. Terus pas masuk minggu ke-2 sampai ke-3, kalian bakal sadar kalau tidur kalian tuh jauh lebih dalam dan kabut otak benar-benar memudar. Nah, kalau kalian terus konsisten ngejalaninnya sampai minggu ke-8, wah, kalian bakal ngerasain pemulihan fisik yang berkelanjutan dan imunitas yang meloncat drastis. Ini jadi bukti nyata loh gimana tubuh kita tuh bakal secara progresif menyembuhkan dirinya sendiri asalkan dikasih sinyal yang tepat setiap harinya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian buru-buru pengen nyobain, ada aturan main mutlak terkait keamanan yang wajib banget kita bahas. Latihan pernapasan dan nahan lapas ini dilarang keras dilakukan di dalam air ya. Jangan juga dilakuin pas lagi nyetir dan hindari lingkungan-lingkungan yang beresiko. Kalau kalian punya kondisi medis tertentu, konsultasi dulu deh sama dokter, itu wajib. Dan satu pesan sponsor yang paling penting, jangan pernah memaksakan diri secara berlebihan di hari pertama. Tubuh kita butuh adaptasi. Ingat, konsistensi latihan itu jauh-jauh lebih penting daripada sok jagoan ngelewatin batas maksimal kalian secara mendadak. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan krusial buat nutup pembahasan kita kali ini. Kira-kira kalian berani nggak ambil tantangan 7 hari ini buat ngebangunin lagi sel-sel tubuh kalian yang lagi tidur? Kita udah sama-sama lihat kan gimana teknik yang berakar dari masa lalu ini ternyata di backing penuh sama sains modern buat ngasilin ATP, NAD+, dan bahkan nyetak mitokondria baru. Sekarang bolanya ada di tangan kalian. Siap nggak buat ngetes protokol alami yang aman ini dan ngebuktiin sendiri apa kalian bisa membalikan krisis energi di tubuh kalian? Ini bener-bener wawasan yang ngedorong kita buat mikir ulang soal apa yang sebenarnya mampu dilakuin sama tubuh manusia. Teruslah bereksplorasi, teruslah belajar hal baru, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita berikutnya.